pengetahuan ya, selalu bekerja di situ. Pengetahuan itu artinya ya budak itu tetap dibuat bodoh, dibuat tidak paham, dibuat tetap gofla, nggak ngerti. Jadi jangan salah, gofla ini adalah sistem perbudakan. Kalau kita diajak berzikir ini oleh Abbas, sebenarnya kita diajak membebaskan diri ya. Nah, ada sistem perbudakan yang sekarang ini terjadi ya lewat dunia eh, apa namanya fantasi virtual ya dengan teknologi. Ada seorang peneliti yang cukup sering saya ikuti, mungkin namanya tidak perlu disebut, tapi beliau punya istilah yang saya kira menarik ya. Beliau sebut istilahnya, sebentar saja jadi lupa istilahnya, technoloord ya, technoloord atau teknofeudal. Jadi bagi dia, orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan teknologi tingkat tinggi ya, seperti Bill Gates gitu punya Microsoft, kemudian siapa Mark Zuckerberg yang menguasai apa sosmed ya, WhatsApp dan ini Facebook atau Elon Musk misalkan dan banyak itu disebut sebagai tuan tanah teknologi. Mereka inilah dewa-dewa teknologi kita sekarang dan mereka yang punya otoritas arah kemana perkembangan teknologi ini diarahkan. Nah, masa seperti kita pengguna itu tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan. Mereka lah yang menentukan. Bahkan orang-orang paling pintar sekalipun yang menciptakan teknologi itu tidak punya kuasa. Ya, jadi ini kekuatan dari modal, kekuatan dari ekonomi yang bahkan bisa mendikte perkembangan teknologi. Nah, salah satu dampak dari menyebarnya penyelesaian teknologi ini adalah eh, berjuta-juta orang kemudian menjadi konsumen teknologi gitu ya, menjadi tergantung hidupnya. Dan lewat situ kemudian ada kendali, ada kontrol terhadap teknologi ini mau diapakan. Ini berkali-kali saya mencontohkan munculnya AI misalkan ya. Nah, ini adalah salah satu tanda transisi mekanisme kontrol baru, mekanisme perbudakan baru kalau kita bisa bilang. Mustafa Al-Maduri, Ayanda Kiai Anang Asari juga bersama kita, Ayanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario, ada Bapak Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, juga ada Bapak Kiai Haji Budiono dari Purbalingga. Tim Manakib Online Internasional di bawah komando budaya Bunda Kaya Sukmono bersama Bunda Sari dan Ibu Dwi Kartikawati, Profesor Haji Priano dan Mas David Matimena yang bekerja luar biasa, keistiqomahannya penuh dedikasi, totalitas, hikmah luar biasa dan menjadi pengingat, menjadi wasilah kita semua untuk berhikmah dalam majelis yang diridhai Allah malam hari ini. Yang berbahagia malam hari ini sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Haja Ardiani. Semoga dengan berkah Manakib Online Internasional malam hari ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk Ibu Haja Ardiani bersama keluarga besar beliau, menambah-nambah, memperkuat, memperdalam, memperkokoh keimanan, keislaman, dan hikmatan beliau dalam agama, ketaatan pada negara, dan juga pada thariqah, dan untuk kita semua memperluas pengetahuan rezeki beliau, memperingat langkah, mempermudah perjalanan beliau, dan mengangkat segala kesulitan dan yang beliau temui, dan mengabulkan hajat-hajat terbaik yang baik untuk dunia dan akhirat. Doa yang sama untuk kita semua. Juga untuk para petugas manakib yang bekerja penuh dedikasi, penuh cinta. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan Maulid ya, tanggal 12 Rabiul Awal adalah Maulid yang juga bukan kebetulan bersamaan kita menuju bulan proklamasi sekarang tanggal 15, itu hari Senin nanti ada perayaan upacara. Biasanya kami di sekolah, di kampus, di kantor-kantor sebagai bentuk rasa syukur
peringatan hari kemerdekaan untuk bangsa kita, negara kita yang kita diakui oleh para pendiri kita sebagai bentuk rahmat Allah yang Maha Kuasa. Izinkan malam ini saya menyinggung karena kita berhubungan dengan perayaan kemerdekaan ya, dan ini adalah satu pengalaman kemanusiaan, perbudakan, penjajahan, penguasaan antara manusia dengan manusia yang lain untuk waktu yang lama. Ini sesungguhnya kalau kita melihat sejarah umat manusia, terutama ketika telah terbentuk kehidupan berkelompok, bermasyarakat, dan berbangsa, itu sesungguhnya tidak pernah lepas ya dari satu realitas yang kita sebut saat ini sebagai penjajahan, atau dulu-dulunya kita sebut sebagai ya, atau ada istilah lain disebut dengan kolonialisme, atau ada juga istilah imperialisme. Itu semuanya kurang lebih hampir sama ya, perbudakan, kolonialisme, penjajahan, atau imperialisme. Intinya adalah suatu keadaan di mana satu kelompok masyarakat yang biasanya jumlahnya itu sedikit, itu menguasai melalui bidang-bidang tertentu masyarakat atau kelompok manusia yang lain yang biasanya jumlahnya itu lebih banyak ya. Di dalam Al-Quran ini ada banyak kisah mengenai perbudakan yang sering disebut itu kisah Nabi Musa ya, Bani Israel. Kemudian ada kisah Nabi Yusuf, kemudian ada kisah Nabi Isa, kemudian juga ada secara langsung Zakaria, kemudian Nabi kita Rasulullah SAW juga ada hidup dalam masa-masa perbudakan. Para muslim awal adalah para budak yang mengikuti beliau. Dan realitas ini sesungguhnya meskipun kita bangsa Indonesia telah melalui masa kemerdekaan dan kita itu mengalami satu fase perbudakan yang lama oleh Belanda ya, kurang lebih 3 abad, diikuti dengan penjajahan Jepang, dan itu berbarengan dengan penjajahan atau kolonialisme di belahan negara yang lain. Misalkan India dikuasai oleh Inggris untuk waktu yang kurang lebih sama, Mesir, kemudian Afrika Selatan, dan banyak negara di Afrika dikuasai oleh Perancis. Kemudian beberapa negara di Amerika Selatan juga dikuasai oleh negara-negara dari Eropa seperti Spanyol dan Portugis untuk waktu yang sangat lama, sehingga seolah-olah kolonialisme itu seperti perkembangan sejarah yang niscaya, dan orang-orang para kolonial itu mereka percaya mereka punya hak moral, mereka punya pembenaran untuk menguasai satu bangsa kepada bangsa lain untuk waktu yang lama. Bahkan ada banyak catatan, terutama masa-masa sebelumnya, konon ada perbudakan, misalkan perbudakan atas Bani Israel itu konon bahkan lebih dari 1000 tahun misalkan. Jadi itu hampir seperti sesuatu yang takdir ya. Anda bisa bayangkan, Anda lahir sebagai bayi, kemudian besar sebagai anak-anak, remaja, kemudian menikah, kemudian sampai tua, wafat, menjadi budak, kemudian anak Anda, cucu Anda, cicit Anda semua menjadi budak. Itu tentu saja menjadi bukan kondisi yang sangat menggembirakan seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu. Dan ada banyak catatan-catatan di mana perbudakan ini tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan ya, penuh penderitaan, penuh keprihatinan. Dan ini salah satu
catatan sejarah yang kelam di masa lalu, bahkan di masa sekarang juga terjadi seperti itu. Misalkan kalau Bapak Ibu suka nonton film-film fiksi ya, ada beberapa film-film fiksi yang itu berdasarkan pada kondisi masa lalu. Misalkan di Italia itu bangsa Roma itu punya stadion besar sekali namanya Colosseum. Colosseum itu masih ada sampai sekarang bangunannya. Colosseum itu dulu itu kayak stadion lah ya, yang jadi hiburan masyarakat Roma di waktu itu, di mana yang disajikan adalah ketika budak itu diadu dengan budak yang lain. Ya, ada film-film seperti Gladiator dan lain-lain itu. Satu budak itu dipersenjatai, diberi pedang, diberi macam alat untuk menghancurkan di dan budak yang lain. Kalau mereka tidak ingin perang, mereka akan dimakan binatang buas ya. Nah, ini seperti itu. Jadi diadu antar budak menjadi hiburan bangsa Romawi waktu itu. Dan ini praktek yang sudah sangat lama terjadi. Sekarang kita atas nama olahraga, ini praktek adu budak ini sudah lama ya, dan hilang secara apa namanya, secara institusi. Namun bukan berarti praktik adu dombanya sesama manusia itu hilang ya. Sekarang kita melihat bentuk yang lebih aneh lagi sesungguhnya dalam bentuk sport ya, olahraga, misalkan tinju, MMA, misalkan mixed martial art, itu kita melihat para atlet eh, martial art ya, mereka yang belajar bela diri, belajar tinju, karate, taekwondo, apa namanya, Thailand sampai wrestle itu diadu dan mereka dibayar mahal. Kemudian kita menontonnya, masuk ke stadion, berpindah-pindah di Abu Dhabi, di New York, di mana namanya, di Eropa misalkan ya, dan menjadi satu event yang luar biasa keren. Kemudian para atletnya ini kita puja-puja ya, bukan kita ya, mereka puja-puja dan dan kalau dulu ini dipraktikkan oleh para budak, sekarang ini kita menonton adu manusia saling melukai, saling menghantam dengan perasaan bangga yang sama gitu. Dan banyak diantaranya yang muslim juga ya, kita mengenal petinju Muhammad Ali misalkan, itu menjadi legenda sport. Kalau dipikir-pikir secara fikih ya, apa namanya, itu mengadu manusia dengan manusia yang lain ya, meskipun atas nama olahraga, meskipun mereka mendapat apa namanya, gaji yang besar gitu ya, tapi tetap itu sebuah bentuk tindakan kekerasan ya, institusi kedoliman sebenarnya. Tapi yang menjadi aneh sekarang, tontonan seperti itu menjadi begitu apa, dipuja-puja, menjadi begitu populer ya. Di Indonesia juga ada kompetisi-kompetisi serupa. Bahkan di tingkat daerah itu ada pencadur, itu saya saksikan. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya mekanisme perbudakan yang baru yang kita tidak sadar, kita tidak merasa. Dan kalau ke pertanyaannya, apakah penjajahan, perbudakan itu dengan munculnya negara-negara, dengan hilangnya perang dunia kedua, kemudian sekarang banyak bangsa baru muncul ya, termasuk bangsa Indonesia, itu artinya penjajahan telah hilang dan semua manusia di dunia ini sudah merdeka? Ya, saya kira jawabannya sulit ya jawab ya, karena banyak fakta yang menunjukkan bahwa perbudakan, kolonialisme dan imperialisme itu masih banyak terjadi ya. Kalau kita cirikan sebagai sekelompok manusia yang kecil jumlahnya secara kuantitas ya, tapi mereka memiliki kekuatan politik yang luar biasa, kekuatan ekonomi yang besar, kekuatan militer yang besar, teknologi yang besar, dan pengetahuan untuk menguasai massa, mengendalikan cara berpikir massa, mengendalikan citra, perasaan, kesenangan massa, termasuk di Kolosum tadi itu, ya jadi hiburan ya, cirinya adalah banyak hiburan terjadi, kesenangan, jadi semua orang ini jadi goflah lah istilahnya itu. Sesungguhnya itu terjadi perbudakan. Ya, dan sekarang kita menyaksikannya itu sesungguhnya ya, ketika sarana-sarana kekuasaan seperti politik, ekonomi, militer itu dikuasai segelintir orang saja. Dan karena perbudakan ini kan sumbernya macam-macam gitu ya. Kalau di masa yang dulu itu kekuatan militer yang begitu kuat.
militernya sebenarnya sampai sekarang juga tetap jalan ya. Misalkan kenapa Fir'aun begitu berkuasa untuk waktu yang lama menguasai Bani Israel? Ya karena militernya dan ekonominya jadi satu. Ya karena militer ini cukup jadi teror ya, ketakutan dengan ancaman pembunuhan, siksaan segala macam. Kemudian secara ekonomi juga begitu. Budak bekerja, mereka tidak punya hak untuk memiliki harta benda misalkan ya. Jadi tidak ada istilah yang kita sekarang kenal sebagai personal property right itu. Tidak semua orang itu punya hak untuk memiliki. Para budak tidak punya hak untuk memiliki. Yang punya hak ya orang-orang tertentu, para ningrat. Dan sebenarnya di Indonesia juga masa-masa yang lampau sebelum kolonialisme Belanda datang itu ide hak milik itu juga belum ada. Yang punya hak ya hanya raja ya, yang merasa membangun sebuah masyarakat. Dan di Jawa terutama ini ada banyak kerajaan-kerajaan yang masa dulu ya, hilang muncul seperti itu. Dan bahkan ada kerajaan-kerajaan yang kita tahu besar sekali, tapi jejak-jejaknya itu sulit dicari, seperti Majapahit misalkan. Itu ironisnya kita kesulitan mencari jejak-jejak ininya, kedidayaannya ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika satu kelompok kecil manusia memiliki akses atau sumber daya politik, ekonomi, dan pengetahuan, nah, jadi cirinya pengetahuan ya selalu bekerja di situ. Pengetahuan itu artinya ya budak itu tetap dibuat bodoh, dibuat tidak paham, dibuat tetap gofla, nggak ngerti. Jadi jangan salah, gofla ini adalah sistem perbudakan. Kalau kita diajak berzikir ini oleh Abah, sebenarnya kita diajak membebaskan diri ya. Nah, ada sistem perbudakan yang sekarang ini terjadi ya lewat dunia fantasi virtual ya dengan teknologi. Ada seorang peneliti yang cukup sering saya ikuti, mungkin namanya tidak perlu disebut, tapi beliau punya istilah yang saya kira menarik ya. Beliau sebut istilahnya, sebentar saja jadi lupa istilahnya, technoloord ya, technoloord atau teknofeudal. Jadi bagi dia, orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan teknologi tingkat tinggi ya, seperti Bill Gates gitu punya Microsoft, kemudian siapa Mark Zuckerberg yang menguasai sosmed ya, WhatsApp dan ini Facebook, atau Elon Musk misalkan, dan banyak itu disebut sebagai tuan tanah teknologi. Mereka inilah dewa-dewa teknologi kita sekarang, dan mereka yang punya otoritas arah kemana perkembangan teknologi ini diarahkan. Nah, masa seperti kita pengguna itu tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan. Mereka lah yang menentukan. Bahkan orang-orang paling pintar sekalipun yang menciptakan teknologi itu tidak punya kuasa. Ya, jadi ini kekuatan dari modal, kekuatan dari ekonomi yang bahkan bisa mendikte perkembangan teknologi. Nah, salah satu dampak dari menyebarnya penyelesaian teknologi ini adalah berjuta-juta orang kemudian menjadi konsumen teknologi gitu ya, menjadi tergantung hidupnya. Dan lewat situ kemudian ada kendali, ada kontrol terhadap teknologi ini mau diapakan. Ini berkali-kali saya mencontohkan munculnya AI misalkan ya. Nah, ini adalah salah satu tanda transisi mekanisme kontrol baru, mekanisme perbudakan baru kalau kita bisa bilang, dari dulu yang disebut sebagai teknologi pasar, sekarang ini menjadi ke teknologi ini. Ya, teknofeudalisme istilahnya. Jadi feudalisme yang berbasis sebenarnya wajah feudalisme tapi berbasis pengetahuan dan teknologi gitu ya. Jadi bukan berarti perkembangan ilmu dan teknologi ini membuat manusia itu menjadi lebih merdeka atau menjadi lebih mandiri ya, otonom. Tidak, sebaliknya karena kita sangat tergantung dengan kehidupan teknologi, dan semua itu seolah bisa terikat ya. Salah satu penggunaan keuangan misalkan online itu sekarang ada uang-uang yang bahkan wujudnya tidak jelas kayak Bitcoin itu, tapi nilainya luar biasa dan tidak bisa kita kendalikan. Itu juga menjadi salah satu strategi penciptakan sumber-sumber kekuasaan baru ya, kekuasaan yang sifatnya sebenarnya virtual. Tapi begitu
berkuasa. Nah, ini yang kita hadapi. Kalau kita sekarang bertanya tentang sudahkah kita lepas benar-benar merdeka, apakah perayaan kemerdekaan yang kita rayakan besok tanggal 17 itu adalah satu bukti bahwa kita sebagai bangsa, sebagai manusia pribadi, sebagai makhluk ya, itu benar-benar merdeka. Nah, kita perlu evaluasi karena kita sekarang hidup dalam fase kolonialisme yang baru, yang bahkan kita tidak sadar, bahkan kita menikmatinya ya. Jadi kalau jadi budak dulu itu mungkin susah hidupnya, sekarang ini perbudakan itu lebih mengerikan karena budaknya ini happy. Kayak kita ini diperbudak kita nggak merasa gitu ya, tapi sebenarnya hidup kita dikendalikan. Nah, sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, kita di Toriko ini diajarkan untuk terbebas dari itu semua, tidak bergantung dengan manusia, tidak tergantung dengan teknologi, bergantung dengan sistem buatan manusia. Karena itu aspek-aspek yang selain Allah, kita hanya bergantung, belajar pasrah kepada sumber kekuatan yang yang abadi, yang asali, yang hakiki, yaitu Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa talqin zikir dan tanpa zikir dan tanpa amalia ini. Dan saya kira juga ini proses perjalanan yang secara historis masih panjang ya, karena ya seperti saya sampaikan tadi, ciri peradaban manusia itu tidak pernah lepas dari kolonialisme dan perbudakan. Dulu di masa Rasulullah, perbudakan ini juga tidak bisa dilepaskan ya. Rasulullah juga tidak langsung kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berontak, memerdekakan, menghapuskan sisi perbudakan. Tidak ya, tidak. Jadi pelan-pelan karena sudah menjadi lembaga yang begitu mendalam, sehingga ini ciri pendekatan dalam Islam, dalam itu beradaptasi dan menggerakkan pelan-pelan. Di surat Al-Balad ayat berapa ini? Ayat 10 sampai 11. Itu Allah memberikan pilihan ya. Bukankah manusia itu sebentar mana suratnya ya? Nah, ini ya, surat Balad ayat 10 sampai 11 ya. Serta kami wahadainahun najdain, sebentar, falak akomal akobah wama adrokamal akobah fakuro kobah. Dan kami memberikan mereka, menunjukkan mereka dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Maka tidakkah sebaiknya mereka menempuh jalan kebaikan yang mendaki lagi sukar ya, akobah. Wama adrokamal akobah, apakah jalan mendaki lagi sukar itu? Di surat ini ada banyak jalan ya. Salah satunya adalah yang pertama kali disebut adalah fakur raqabah, yaitu melepaskan perbudakan ya. Kemudian diikuti dengan pendekatan yang lain seperti beri makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, ini menjadi penting karena perbudakan itu disebut pertama kali ya, dan dianggap disebut dalam Al-Quran sebagai akobah, jalan yang mendaki lagi sukar ya. Jadi memang tidak mudah zaman itu. Dan sekarang juga saya kira melepaskan diri dari perbudakan itu tetap merupakan sebuah akobah, sebuah jalan yang mendaki lagi sukar, karena kita melawan sistem, kita melawan struktur yang dominan. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya, dan selalu menjaga kita dari segala bentuk penjajahan, perbudakan, dan kolonialisme. Bil barokah wal karamah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.